Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari siapkan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, kuasai kami, pimpin kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya ke-4 sampai ke-9. Bunyinya demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Tema kita hari ini adalah ucapan syukur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendahuluan surat Paulus ini sangat teosentris atau berpusat kepada Allah, dan juga kristosentris atau berpusat pada Kristus. Penyebutan kata Allah dan Kristus Yesus muncul beberapa kali, mulai dari salam sampai pada bacaan kita hari ini. Bacaan hari ini mengajak kita untuk mengucap syukur, bukan hanya sebatas formalitas semata. Fokusnya Paulus adalah ucapan syukur pada aspek tentang apa yang telah dilakukan Allah melalui Yesus Kristus dan memiliki pengharapan eskatologi, yaitu apa yang akan dilakukan Allah terus-menerus sampai akhir zaman. Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita mengucap syukur kepada Allah. Yang pertama adalah mengucap syukur terus-menerus. Di ayatnya keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Paulus memakai bentuk present tense untuk kata mengucap syukur, yang menunjukkan pada tindakan terus-menerus. Untuk mempertegas makna ini, Paulus menambahkan kata senantiasa. Kata senantiasa ini berbicara tentang waktu, artinya bahwa dalam segala waktu kita, baik pagi, siang maupun malam, kita tetap mengucap syukur. Tidak tertutup kemungkinan juga kata senantiasa ini berbicara tentang keadaan, yang artinya bahwa dalam segala keadaan kita, baik itu senang, sukacita maupun duka cita, baik kekurangan maupun kelebihan, baik dalam kesusahan maupun dalam kelimpahan, kita harus tetap mengucap syukur. Intinya adalah mengucap syukur di semua keadaan kita. Dan untuk mendukung hal ini, kita perhatikan di dalam Efesus pasal 5 ayatnya ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan juga dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini menunjukkan bahwa ucapan syukur harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Dan yang kedua adalah mengucap syukur tidak dihalangi oleh respon orang lain terhadap diri kita. Di ayatnya keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Nah, kata kamu menunjukkan kepada seluruh jemaat Korintus. Seperti yang saya katakan di renungan minggu lalu, bahwa jemaat di Korintus memiliki pemikiran negatif tentang Paulus. Jemaat meragukan kerasulan Paulus, sehingga Paulus menekankan itu di pembukaan suratnya, bahwa dia menjadi rasul bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Allah. Melihat sikap negatif dari jemaat ini, maka kita akan terkagum bahwa ucapan syukur Paulus sangat luar biasa. Paulus tidak hanya mengucap syukur oleh orang-orang yang loyalitas kepada dia, melainkan kepada semua jemaat di Korintus, termasuk orang-orang yang tidak senang dengan kehadirannya. Nah, keunikan lain dari ucapan syukur Paulus adalah dia tetap mengucap syukur sekalipun jemaat di Korintus memiliki kelemahan dan menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan. Memang Paulus tidak setuju dengan penyalahgunaan karunia itu, tetapi di sisi lain Paulus tetap mengucap syukur
Nah, apa isi daripada ucapan syukur Paulus? Paulus mengucap syukur atas kasih karunia yang dianugerahkan Allah dalam Kristus Yesus. Paulus percaya bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma memperlengkapi umatnya dengan berbagai karunia-karunia rohani untuk melayani Dia. Paulus menekankan ini di ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa karunia-karunia rohani yang mereka miliki saat ini adalah pemberian Allah, bukan dengan upaya mereka, bukan dengan kerja keras mereka. Paulus ingin menyadarkan dan memberikan teguran bagi jemaat di Korintus yang memegahkan diri dan menyombongkan diri dengan karunia-karunia yang mereka miliki. Memang jemaat ini telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu segala dalam perkataan, pengetahuan. Bahkan Paulus di ayatnya ke-7 berkata, mereka tidak kekurangan dalam suatu karunia. Artinya mereka memiliki banyak karunia. Tetapi jemaat di Korintus ini menyalahgunakan karunia-karunia rohani itu. Paulus dalam ucapan syukurnya hanya menyebut dua di antaranya, yaitu perkataan yang disebut dengan logos dan pengetahuan atau gnosis. Nah, dari pemunculan dua kata ini kita dapat menyimpulkan bahwa karunia logos merujuk pada segala macam karunia yang berkaitan dengan berkata-kata, misalkan bahasa rohani, penafsiran bahasa roh, perkataan hikmat dan lain sebagainya. Sedangkan gnosis yang disebut dengan pengetahuan berkaitan dengan segala jenis pengetahuan rohani yang diberikan Roh Kudus, misalnya hikmat, nubuat dan lain sebagainya. Nah, penyebutan logos dan gnosis sebagai fokus ucapan syukur Paulus merupakan hal yang menarik. Mengapa? Karena dua jenis karunia inilah yang paling sering disalahgunakan oleh jemaat di Korintus. Mereka merasa diri berhikmat dan menganggap Injil sebagai kebodohan. Mereka yang menganggap diri berpengetahuan justru menggunakan hal itu untuk menimbulkan keraguan-raguan di hati orang lain yang masih lemah imannya. Begitu pula dengan mereka yang diberikan karunia bahasa roh telah menganggap diri lebih rohani dan lebih penting daripada orang lain. Tetapi sekalipun demikian, Paulus tetap mengucap syukur dan sekaligus memberikan teguran kepada mereka. Demikian dengan kita, karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita bukan untuk membanggakan diri kita lebih rohani daripada yang lain, atau menganggap diri kita lebih hebat daripada yang lain. Misalnya seorang yang jago main musik kemudian menganggap dirinya lebih hebat dan dia ingin dihargai lebih daripada orang lain. Nah, orang seperti ini telah menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan. Karunia rohani bertujuan untuk membangun jemaat satu sama lain. Allah telah memberikan kita karunia yang berbeda-beda untuk melayaninya, sehingga kita sebagai tubuh Kristus saling memperlengkapi. Setiap orang yang sudah diselamatkan pasti memiliki karunia rohani tertentu. Dalam kalimat yang sederhana, orang yang memiliki karunia belum tentu diselamatkan, tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti memiliki karunia tertentu. Paulus menegaskan kembali bahwa kita yang telah dipanggil ke dalam persekutuan dengannya melalui Yesus Kristus akan setia menolong, membimbing, mendorong, bahkan meneguhkan kita sampai pada hari Tuhan Yesus datang kembali, agar kita tidak bercacat di hadapan Allah. Amin. Untuk renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.